الفتح بنت الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع قاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى رب الوالد وصدقه عبد الرزاق وصلهم وقرئهم وبهذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب سنة المغرب بعدها وقبلها. وعنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه Muslimun. Masih tentang sunnah sholat maghrib sebelum dan sesudahnya. Ya, kalau sudah masuk maghrib, udah azan maghrib, baru dah tuh sholat sunnah sebelum maghrib. Nanti sesudah selesai sholat maghrib, sholat sunnah lagi. Ya. Nah ini hadisnya. Yang keempat, wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Anas berkata, kunna bil Madinati. Kami di kota Madinah. Nah itu di Masjid Nabawi. Fa idza adzanal muadzinu, ketika muadzin telah azan di kota Madinah nih ya. Ketika muadzin telah azan li sholatil maghribi, untuk melaksanakan sholat maghrib, ibtadaru as-sawariya, mereka yang ada di masjid menyegerakan untuk pergi ke tiang-tiang. Ini namanya sawari, ya, tiang-tiang. Nah, mengapa sholatnya di depan tiang? Supaya tidak mengganggu orang yang lalu lalang, atau ke pinggiran atau ke depan. Ya. Jadi ketika kita masuk masjid, usahakan kalau kita mau sholat sunat di depan tiang, di depan tiang. Nah, terus yang datang berikutnya di belakang dia. Jadi jalanan kosong. Jadi sholat sunat di belakang orang. Orang lagi sholat sunat, kita ikut sholat sunat, bukan makmum, bukan, di belakang dia begitu. Ya, ntar sholat sunat lagi di belakang dia. Ya, jangan rancu, dia sholat sini, dia sholat sini, dia sholat sini, lalu di sono lagi. Sehingga orang yang masuk nggak bisa. Karena apa? Karena orang lagi sholat semuanya. Nah, jadi cari tiang, ya, di depan tiang, aman dah. Ente mau sholat berapa rakaat juga nggak akan mengganggu orang. Atau kalau udah nggak ada tiang, di belakang orang, di belakang orang, di belakang orang. Jadi jalanan kosong. Nah, kalau di pesantren Gontor, ini depan ini kosong. Jadi orang semua masuk, yang lainnya penuh. Cuman kira-kira dua segini ini kosong dari ujung sampai ujung. Ya. Nah kita usahakan begitu juga. Yang tengah-tengah nih kosongin aja. Kita sholatnya di sini, gitu. Jadi orang mau masuk gampang. Ya. Acara-acara maulid pada
kita kosongin di tengah-tengahnya. Jadi orang datang gampang. Acara-acara haul arwah tengah-tengahnya dikosongin. Jadi kalau ada orang mau datang bisa nggak? Cakep kan? Jadi langsung ke depan. Karena kalau udah penuh nanti pada ngeliwatin orang susah liwatnya. Jadi ini kalau nggak dibiasain, ya, puluhan tahun kita bikin acara tetap aja ya berantakan juga. Kenapa? Karena posisi duduknya yang nggak beraturan. Ya, jadi orang susah mau masuk di mana? Masuk ke sono ada orang, masuk ke sono ada orang, masuk dari belakang nggak bisa, udah penuh. Kosongin sekedar orang liwat aja dah. Satu orang lah tuh dikosongin. Ini harus dibiasain. Khususnya pengurus masjid. Kalau ada acara-acara siap di sono tuh. Jadi semua suruh pinggirin. Yang di belakang suruh majuin. Gitu, ya. Karena kebanyakan orang pengen duduknya di belakang. Ya. Di belakang enak lah. Ya. Padahal kalau di depan berkatnya gede-gede. Ya. Kalau dicerdik di depan dicari. Ya. Karena panitia kan nggak tahu kan. Yang penting di depan siapa aja yang di depan lah. Ustadz ada di pojok, skepel dikasih. Ya. Habis yang di belakang itu berkatnya udah ketahuan. Yang di belakang udah dibawa loh berkatnya. Ya. Yang gede-gede ditaruh di sini. Siapa aja deh yang di sini dikasih. Yang di sono, yang kecil-kecil. Makanya kalau mau yang gede-gede, datang buru-buru ke depan duduk sini. Dapat nggak tuh? Ya, panitia nggak tahu. Ya, masa dicari atu-atu, kasih aja sembarangan lah. Yang penting udah beres. Sholat begitu juga. Kalau kita cari sop awal, pahalanya besar. Jangan maulid doang sop depan. Giliran sholat aja sop belakang. Ya, giliran maulid, giliran acara-acara paling depan duduknya. Tapi giliran sholat paling belakang, depan. Ini kalau kita tahu keutamaannya sholat sop awal, pada berebut. Untung pada nggak tahu itu. Kalau tahu pada berebut, pada berantem lah. Ya, itu. Jadi masuk depan. Nah ini dia. Jadi ketika waktu azan maghrib, semua segera istabdaru. Ya. Ibtadaru mubadaruh, artinya ibtadaru sawaria. Mereka segera mencari tiang-tiang masjid untuk sholat. Ya. Baik. Faraka'u raka'ataini, mereka melaksanakannya 2 rakaat. Ya. Selesai itu duduk dah, ya gitu. Nah selama duduk ya kita berzikir, ya kita niat iktikaf, kita baca Quran, ya sambil nunggu qomat untuk sholat maghrib. Enak, asal kita tahu enak, apalagi di masjid orang, ya. Kita datang di mana-mana ke masjid orang, ya kita sholat cari tiang atau di pinggir-pinggir atau paling depan, ya. Itu enak jadinya, tenang gitu, ya nggak ada mengganggu orang dan orang juga tidak terganggu, ya karena ada dianjurkan kalau kita sholat kita taruhin satroh di depan kita supaya orang tahu gitu. Ada di satu masjid tuh di daerah Rawamangun. Saya pernah itu pada banyak ini yang meja-meja kecil begini di depan. Dipikir apaan nih? Pada taruhin gituan di depan-depannya. Orang di dalam masjid taruhin gituan. Masya Allah. Sempit jadinya. Itu karena maksudnya itu kalau lagi banyak orang kita taruhin satroh. Nah kalau tidak pakai sejadah. Ya. Jadi bagus pakai sejadah. Bawa sejadah atau bawa sorban. Ya. Jadi kita taruh di depan gitu. Jadi orang lihat. Kalau mau lewat, oh ini wilayah kita nih, gitu. Ya. Jadi biasanya nanti Kamis besok bawa sorban, ya. Ya. Ini sorban ini 50 kali ini, ya. Ya. Bawa sorban. Kalau nggak bawa sejadah, bawa sorban enak. Ya. Kalau subuh enak begini, dingin. Ya. Cakep nggak? Hujan-hujan umpamanya, kalau nggak bawa masker, tinggal begini aja. Ya. Ya. Ini kesempatan nih masih corona, ya bawa itu, ya bawa sejadah, bawa sorban. Kalau sejadah mungkin repot, sorban aja, sorban begini nih, yang tebalan dikit, ya nanti kita sholat ya taruh, gitu, ya. Jadi orang lihat, ya. Jadi mau ngapain pasang itu. Nah, jadi orang mau lewat tahu nih, oh orang lagi sholat tuh, gitu, ya.
Baik. Jadi pakai sorban juga enak, ada cewek juga kita nggak nengok, ya. Dari kata cewek pakai sorban nengok-nengok kan gitu, ya. Jadi bagus remaja-remaja ya, pakai sorban. Ya. Ya. Kalau enggak ntar masih tahu beliin remaja-remaja, ya. Ya, sorban kasih, ya, seragam. Jangan seragam, kalau seragam ketahuan banget, ya. Nanti usahain nanti, ya, remaja-remajanya, tapi dipakai. Ya. Jangan nggak dipakai, disimpan aja, pakai, biasain, ya, kemana-mana bawa sorban, ya. Jadi buat sholat enak, kalau kehujanan enak nggak? Ya, praktis jadinya, ya. Enak tinggal taruh di pundak aja, gitu, ya. Nah, jadi ini lihat nih, zaman Nabi, ketika mau sholat sunat, ibtadaru as-sawariyah, mereka segera untuk mencari tiang. Hatta inna rajula al-ghariba, sampai ketika ada orang masuk ke masjid dan orang itu orang gharib. Gharib itu maksudnya bukan orang situ dah, ya, atau orang yang nggak biasa sholat berjamaah. Ketika dia lihat, fayahsabu anna sholata qad sunniyat, sehingga dia mengira kalau sholat maghrib itu udah dilaksanain. Mengapa? Min kathrati man yusallihima, saking banyaknya yang melaksanakan sholat sunat qabla maghrib. Coba, ya, kalau ada orang dari jalanan keluar pengen sholat maghrib, ya, pas dilihat orang banyak banget, dia ngira wah udah sholat maghrib apa ini, begitu, ya. Kenapa? Karena saking banyaknya yang melaksanakan sholat sunat qabla maghrib. Tapi ada juga yang mengatakan qabla maghrib nggak ada, ya, yang adanya ba'dal maghrib, atau yang kuatnya ba'dal maghrib, ya, terserah lah, ya. Yang penting dilaksanain atau tidak, jangan menyalahkan orang, itu aja, ya. Ente mau sholat silakan, nggak sholat diam aja, jangan pakai bilang bid'ah gitu, ya. Ini kan ada ajarannya kan, riwayatnya Muslim, ya. Jadi hadisnya sahih, kuat, yaitu melaksanakan 2 rakaat sunnah qabla maghrib, ya. Meskipun di hadis lain kata Nabi liman sya'a, bagi siapa yang mau. Hadisnya banyak, tinggal kita pilih lah. Kalau ente kagak mau, ya kagak apa-apa, diam aja. Ya, tapi kan sang sayang nggak ngapa-ngapain juga, ya. Nah, mending dia sholat daripada dia main HP, ya. Sebelum nungguin maghrib main HP ya, orang pada sholat sunat terus aja main HP. Itu penyakit, ya. Sampai dalam masjid aja masih nggak sempet juga itu, ya. Masya Allah. Kalau di masjid saja masih mau sholat fardu saja masih sempat main HP juga, bagaimana di luar? Di rumahnya mungkin agak kenal bininya kali lah, ya. Itu, ya. Jadi itu penyakit tuh, ya. Jadi harus ada batasan, kecuali kalau memang ada panggilan atau mendadak ada WhatsApp, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar cuman main-main doang sang sayang, mendingan dipakai buat berzikir. Masuk masjid, diam sebentar, niat i'tikaf. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sejenak saja kita diam, sudah dapat pahala i'tikaf, ya. Itu. Jadi ada yang namanya sholat sunnah sebelum maghrib. Baik, sekarang tentang sholat sunnah isya. Babu sunnatil isya'i ba'daha wa qablaha. Bab yang berkaitan tentang sunnah sholat qablal isya dan ba'dal isya. Ya, habis sholat isya, habis azan isya, sholat qabla isya. Selesai sholat isya, sholat lagi 2 rakaat. Ada dalilnya. Fi'i hadits Ibnu Umar as-sabiq. Masih ada hadis Umar yang sebelumnya yang kita bahas.
Shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'dal isya'i. Ya. Kata Ibnu Umar, aku salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rak'ataini, 2 rakaat ba'dal isya'i, sesudah salat isya. Al-ai maksur, al-isya'u salat isya. Kalau fathah, al-asya'u makan malam, ya, dinner. Kalau anak muda nyebutnya dinner, ya. Jadi ada kasra, ada fathah. Kalau kasra, al-isya'u salat isya. Kalau fathah, al-asya'u makan malam. Jadi kata Ibnu Umar, aku salat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat ba'dal isya'i, sesudah salat isya. Wa haditsu Abdullah bin Mughaffal baina kulli adzanain salatun. Lihat nih, hadisnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Muslim. Ada riwayat Bukhari saja, ada riwayat Muslim saja, tapi ini dua-duanya meriwayatkan, Bukhari dan Muslim. Maka dalam istilahnya muttafaqun alaihi, yaitu kata Nabi baina kulli adzanain, antara 2 adzan salatun, salat. Artinya habis adzan kan qomat tuh, tengah-tengahnya salat. Habis antara adzan dan qomat namanya adzanain. Antara adzan dan qomat tengah-tengahnya salat. Ya kan? Nah, jadi habis azan apa aja? Salat 2 rakaat. Habis itu adzan lagi, yaitu qomat. Jadi baina adzanain salatun, antara 2 adzan di tengah-tengahnya melakukan sholat. Nah, itu sholat sunnah. Jadi ada yang namanya ba'diyah, ada yang namanya qabliyah, sunnah, ya. Nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Tapi sunnah rawatib ini fungsinya untuk menutupi yang fardu. Karena ada hadis Nabi, di akhirat itu waktu dihisab, tiap orang ditanya, kata Allah, gimana sholatnya? Sholat fardunya bagus, ada nggak sholat sunatnya? Ada. Nah, itu fardunya sudah komplit, bagus sih, tapi masih ada kekurangannya. Oh, kalau gitu tambelin pakai sunnahnya. Nah, sunnah fungsinya buat nambel. Ya, walaupun kita sholat sunnah udah bagus, sholat fardu udah bagus, pasti ada kekurangannya. Khususnya tomakninahnya, ya, khusyuknya, ya kan? Pasti sesempurnanya kita, pasti masih ada kekurangannya. Nah, sholat sunnah rawatib itulah yang nempel, yang nambelin. Jadi ada bolong-bolong ditambal begitu. Zakat begitu juga, mungkin zakatnya ada bolong-bolong ditambal pakai sedekah. Puasa begitu juga, mungkin puasa Ramadannya kurang begitu sempurna, puasa sunnahnya buat nambelin. Jadi fungsi sunnah menambal yang fardu. Nah, kalau fardunya kagak, mau apaan yang mau ditambal? Tambelannya doang, ya. Ente punya ban, bawa ke tukang untuk ditambal, bagus nggak? Bagus kan? Nah, kalau tambelannya doang ente bawa, ya. Bannya itu tuh sholat fardu, atau puasa fardu, atau haji fardu, atau zakat fardu, itu seperti ban. Nah, tambelannya itu yang sunnah-sunnah. Jadi kalau kita bawa ban ke tukang untuk ditambal, tukangnya mau, ya. Tapi kalau kita bawa tambelannya doang nih tukang ini tolong ditambelin, kayak tukang bannya mana? Ini tambelannya doang. Nah,
Nah kalau kita menghadap Allah buat sunat-sunat doang, buat apaan? Yang fardunya. Salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, itu yang fardu. Sedangkan umroh umpamanya, kalau udah umroh mazhab Syafi'i, umroh fardu seumur hidup sekali. Jadi kalau sudah umroh, sesudah itu sunnah dah tuh, ya. Nah, haji yang fardu udah, terus dihaji lagi, itu haji sunnah. Untuk menutupi haji yang fardunya yang masih bolong-bolong. Puasa Ramadan itu wajib. Selain itu sunnah. Senin Kemis umpamanya, ya, Asyurul Hurum umpamanya, atau Sitan min Syawal atau Asyura, Tasu'a, itu sunnah untuk menutupi kekurangan dari puasa Ramadan. Tapi puasa Ramadan kagak. Puasanya Senin Kemis doang. Ya. Senin Kemis rajin banget, ya. Tapi Ramadannya kagak. Nah, mau ditambalin apaan yang ditambah, tambalannya doang, ya. Nah, jadi mari kita laksanakan, ya, sesudah yang fardu baru yang sunnah. Kebanyakan orang lebih nafsu yang sunnah. Kebanyakan orang lah, kalau yang sunnah demen banget, yang fardunya, andai kata ente nggak melaksanakan yang sunnah, yang fardu saja cukup. Dibandingkan yang sunnah semuanya, yang fardunya kagak, sia-sia, ya, yang fardu, ya. Nah, jadi begitulah. Yang fardunya ini kita, yaitu al-jamaah. Nah, al-jamaah itu rahmah, bersatu, ya, persatuan itu rahmat. Wal furqatu adzabun, sedangkan perpecahan azab. Jadi yang fardu, yang wajib persatuan. Yang haram perpecahan, gitu, ya. Jadi yang wajib-wajib aja dulu, bersatu, kompak, begitu. Adapun ada perbedaan kagak apa-apa, nggak masalah, fikih saja. Dulu ada sekitar 500 mazhab. Coba lihat tuh. Coba kalau sekarang ada 500 mazhab, perang kali kita dah. 4 aja berantakan begini, pada berantem mulu. Ya, habis itu mazhab semua. Tinggal 4 itu yang kita ikutin. Mazhab Abi Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal. Ada lagi mazhab Daud Al-Zahiri. Belum lagi Syiah lagi, banyak dah. Nah, yang 4 tadi yang kita ikutin. Mau ikutin mazhab Hanifah, mau ikutin Malik, mau ikutin Syafi'i, mau ikutin Ahmad bin Hanbal, silakan. Setiap negeri ada mazhabnya. Indonesia bermazhab Syafi'i. Kalau Saudi mazhabnya Hambali, Ahmad bin Hanbal. Nah, semua hukum harus dikeluarkan sesuai dengan mazhab Syafi'i. Meskipun ada mazhab lain membolehkan, tapi di dalam mahkamahnya hakim akan memutuskan pakai mazhab Syafi'i. Nah, ini begitu. Selanjutnya nih babu sunnatil Jumu'ah. Bab tentang sholat sunnah Jumat. Ya, di sini hadisnya nih adanya 2. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza shalla ahadukum al-jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an. Rawahu Muslim. Kata Nabi, kalau kamu telah sholat Jumat, maka sholatlah sesudah sholat Jumat 4 rakaat. Sesudah sholat Jumat, ya. 1. Yang kedua, hadisnya An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'ataini fi baitihi. Rawahu Muslim. Jadi hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW tidak salat habis Jumat sampai Rasulullah SAW keluar dari masjid. Maka Nabi salat 2 rakaat di rumahnya. Jadi ada hadis 4 rakaat, ada hadis 2 rakaat habis Jumat, ya. Hadisnya ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Nah, ada yang dilaksanakan di masjid, ada yang dilaksanakan di rumah. Rasulullah melaksanakannya habis Jumat itu di rumah. Nah, kalau kita mau di rumah nggak apa-apa, asal sholat gitu, ya.
Ya. Nah, sampai rumah nggak sholat, mendingan habis Jumat di masjid aja lah gitu ya. Karena memang ada sesudah ini nanti ini ada keutamaan kalau sholat sunat itu di rumah. Mengapa? Supaya rumah dapat bagian dipakai buat sholat. Mengapa dapat bagian? Karena sholatnya selalu di masjid, sehingga di rumahnya nggak pernah sholat, karena sholatnya di masjid. Oleh karena itu sholat sunatlah di rumah, supaya rumah dapat bagian dipakai buat sholat, begitu. Nah ini model kita sholat sunat di rumah, di masjid aja kagak pernah sholat, gitu. Paham nggak? Ya, nah, jadi habis Jumat sholat 4 atau 2. Apakah di masjid atau di rumah, apalagi orang-orang kantor ya, sampai ke kantor nggak sempet dah ya, habis itu dah langsung di masjid begitu. Mau 2 rakaat atau 4 rakaat. Di sini hadisnya habis Jumat. Nah bagaimana sebelum Jumat? Di kita kan ada kan ya, habis azan sebelum khotib naik mimbar kan pada sholat kan. Nah ini yang jadi perbedaan. Ada yang mengatakan nggak ada sholat. Pernah lihat nggak kalau ini ada orang pada duduk aja nggak sholat kan? Nah, kenapa? Karena kata dia nggak ada sholat. Kalau kita nih mazhab Syafi'i ada sholat. Memang yang dilarang itu kalau khatib sudah naik mimbar, jamaah yang di dalam tidak boleh sholat, kecuali yang datang. Yang datang sholat tahiyatul masjid, meskipun khatib lagi khutbah di atas mimbar, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Malik, kalau khatib lagi khutbah kita masuk ke masjid nggak boleh tahiyatul masjid. Saya di Jazair pada di Maroko itu kalau kita terlambat, khatib lagi khutbah, kita sholat tahiyatul masjid, kaki kita ditarik-tarik ngomong. Orang Arab tuh begitu tuh, Masya Allah. Kalau kita begitu kita tendang, ya. Kaki kita ditarik-tarik. Orang lagi sholat disuruh berhenti. Coba. Itu orang Arab tuh, ya. Kalau yang nggak biasa tinggal di Arab, stres, pulang miring kan, ya. Bukannya benar, pulang gila. Ya. Kalau kita udah tahu adatnya, enak. Nah, kalau kita nggak tahu, ya kita salahin mulu dia. Jadi kita lagi sholat sunat, kaki kita dua orang gitu. Kita, ini ngapain kaki gue diginiin? Coba lihat di rumah, di kampung orang, di negeri orang, kita pijak masuk penjara ntar, ya. Setelah sholat kita tanya, ngapain lu? Oh, gini-giniin kaki gue, goyang-goyang. Nggak boleh sholat sunat. Itu mazhab Malik, sama mazhab Syafi'i. Oh, Syafi'i lah, maaf. Orang Arab tuh begitu deh, kalau salah, maaf, udah selesai. Ente pijak kakinya, biar hampir berdarah juga, langsung minta maaf, dimaafin. Orang Arab tuh buru-buru minta maaf. Tapi kalau kita nggak minta maaf, terus dia nyerocos, Allah. Ente udah hilang juga masih ngomong aja sendiri. Tuh adat orang Arab tuh. Kalau kita buru-buru minta maaf, dimaafin. Lagi jalan kita pijak umpamanya, ya, sepatunya terlepas. Lagi jalan, maaf ya maaf. Udah, ruh gitu. Tapi kalau kita diem aja, nyerocos dia. Minta maaf. Ini apa-apa kalau kita salah buru-buru. Maaf, ya, afwan, ya, pardo, ya, kalau bahasa asing, ya. Nah, kalau kita maaf pasti dimaafin, ya. Nah, jadi kalau mazhab kita, meskipun khatib lagi khutbah, kita masuk masjid tetap sholat tahiyatul masjid, tapi sholat yang cepetan dikit, begitu, ya. Maksudnya cepetan tuh bukan bacaan Bismillah, bukan. Maksudnya jangan terlalu santai banget dah gitu. Habis sholat sunat dengerin dah khutbah. Yang di dalam tidak usah lagi sholat sunat, karena ada yang azannya sekali kan, ya. Saya beberapa tahun tuh khutbah di masjid Jalan Saharjo, dia azannya sekali. Jadi sebelum azan tuh kita masuk ke dalam. Ini karena khotibnya taruh di dalam, kayak sekarang kan di dalam ya. Karena sunnahnya kalau khotib itu masuk ke masjid langsung naik mimbar. Ya, itu sunnahnya. Tapi kalau sekarang kita praktekin begitu, ngeri juga gitu. Kalau jalan macet terlambat.
makanya khotibnya datang awalan. Nah, ketika datang awalan disimpan dulu di dalam. Jadi ntar pas mau khutbah langsung naik gitu. Nah di situ juga di situ. Jadi kita masuk ke dalam dulu. Nah ntar pas giliran mau azan dipanggil, nanti kita suruh naik ke mimbar. Kita naik mimbar, kita assalamualaikum, azan itu. Azan sekali doang, langsung khutbah. Nah karena banyak orang-orang yang di dalam itu penduduk situ, mungkin orang Betawi kali ada. Jadi pas kita khutbah pada bangun sholat sunat. Karena apa? Karena azannya sekali, jadi nggak ada sholat sunat, nggak ada kesempatan buat sholat sunat kan? Karena khotib dari mimbar. Nah, yang di dalam sebenarnya nggak usah sholat sunat, udah. Ya, dia sholat sunat. Jadi kita lagi khutbah pada bangun pada sholat sunat. Itu, ya. Karena nggak ngerti. Kalau mau jangan sholat di masjid itu. Sholatnya di masjid yang azannya 2 kali gitu. Kalau ente mau sholat sunat qoblal Jum'ah. Jadi yang sudah ada di dalam ketika khotib sudah khutbah tidak boleh sholat sunat. Tapi di kita kan ada 2 azan kan. Nah azan pertama sebelum azan kedua ada namanya sholat sunnah. Ada yang bilang qoblal Jumat, ada yang bilang sholat mutlak. Nah mengapa kita sholat? Mengapa dikatakan boleh? Karena khotibnya belum naik mimbar. Khotibnya masih sholat sunat juga bersama kita. Ya, nah, jadi ini yang perbedaannya ini ada apa tidak sholat sunat sebelum Jumat. Itu jadi masalah tuh. Kalau bagi orang-orang yang keras, nah ada sholat sunat habis Jumat. Kalau kita yang bilang ada sebelum sholat Jumat ada namanya sholat sunat 2 rakaat. Apakah disebut sholat qobliyah atau sholat sunnah mutlak? Habis sholat 2 rakaat khotib naik mimbar, begitu kan? Nah, di zaman Nabi azannya sekali. Di zaman Nabi, ya. Nah, zaman Abu Bakar azannya sekali. Zaman Umar bin Khattab azannya sekali doang, sholat Jumat. Ketika di zaman Utsman bin Affan setelah melihat jamaah makin banyak, maka dia beristihad untuk diadakan azannya 2 kali. Jadi yang membuat azan 2 kali itu Utsman bin Affan, dan itu juga termasuk sunnah Rasulullah SAW. Cukup dah, ya? Dah, ini, ya. Udah setengah jam, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'mahu wa kabiru masyidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wassayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.